warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arga dengan NIM 201041717151. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Dalam beberapa soal ini dibagi menjadi 3 komponen soal. Yang pertama bagian A, kemudian bagian B, dan yang terakhir adalah bagian C. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab terlebih dahulu soal bagian A. Soal bagian A, soal pertama. Berapa kali Anda menghadiri kuliah Manajemen Pemasaran 2? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran 2? Perkuliahan Manajemen Pemasaran 2 ditempuh selama 14 kali pertemuan. Karena pada hakikatnya mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 merupakan mata kuliah dengan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti mengenai proses perencanaan planning, pengorganisasian organizing, penggerakan actuating, pengarahan directing, dan pengawasan atau controlling terhadap pemasaran produk. Itulah mengapa perlunya mahasiswa untuk belajar Manajemen Pemasaran 2. Kemudian soal yang kedua, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah Manajemen Pemasaran 2? Dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut? Selama perkuliahan Manajemen Pemasaran 2 ini, Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah ini selalu memberikan tugas yang membuat mahasiswa lebih kreatif dalam memahami apa sih itu manajemen pemasaran, bagaimana nantinya implementasi terhadap pangsa pasar. Kemudian tugas-tugas tersebut meliputi tugas yang kaitannya dengan ringkasan yang mengambil sub inti dari setiap materi yang ada. Artinya bahwa mahasiswa dipacu untuk lebih kreatif, lebih memahami lagi apa itu manajemen pemasaran. Kemudian soal yang ketiga, dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran terhadap diri saya sendiri? Bahwa dalam mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran dapat memberikan pandangan terhadap setiap hal yang berkaitan dengan pemasaran. Bahwa pemasaran tersebut menjadi bagian terpenting dalam manajemen pemasaran yang akan membantu perusahaan saat hendak mempromosikan produk atau layanan baru mereka. Dengan manajemen pemasaran, maka perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, menjangkau pelanggan yang potensial, meningkatkan produk hingga menghemat waktu dan biaya karena fokus pada sumber daya yang ada. Kemudian soal yang keempat untuk bagian A masih, apa kesan Anda mengikuti kuliah Manajemen Pemasaran 2 selama 1 semester secara online? Dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Kesan saya setelah mengikuti kuliah manajemen secara online, waktunya lebih efisien, mengingat rata-rata mahasiswa konversi merupakan mahasiswa yang sudah bekerja, sehingga kami sebagai mahasiswa sangat mengapresiasi sekali diberlakukannya perkuliahan secara online. Di samping juga karena mengingat masih dalam suasana pandemi. Kalau semester depan dilakukan perkuliahan secara offline, saya setuju, mengingat mungkin selama perkuliahan yang telah kami jalani selaku mahasiswa belum pernah bertatap muka secara langsung, baik dengan dosen maupun dengan mahasiswa yang lainnya. Kemudian beralih pada bagian B, soal yang untuk bagian B, soal pertama, dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen terdapat 3 komponen penting. Nah, tugas saudara sebutkan dan jelaskan 3 komponen tersebut. Komponen yang pertama yaitu komponen yang meliputi strategi pelayanan. Artinya dengan strategi yang fokus pada pelayanan, bisnis dapat mengkomunikasikan ide-ide kreatif dengan cara yang lebih nyata dan meyakinkan. Pendekatan tersebut juga membuat bisnis bisa menawarkan layanan yang tepat bagi konsumen. Kemudian komponen yang kedua yaitu performa layanan. Pelatihan karyawan telah diketahui sebagai faktor penting balik pelayanan yang berkualitas. Terdapat kaitan erat antara lamanya pelatihan yang diterima oleh karyawan dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Supaya tercapai performa layanan yang optimal, maka kita perlu fokus pada beberapa kompetensi khusus. Sebagai contoh, pelatihan sebaiknya fokus pada manajemen pelayanan dan keterampilan penting seperti attitude dan kemampuan berbahasa. Kemudian komponen yang ketiga adalah pengalaman konsumen. Sekarang pengalaman konsumen menjadi jauh lebih krusial
dibanding 1 dekade kebelakangan ini. Pasalnya, kini konsumen yang memiliki kekuatan, bukan pemilik bisnis. Konsumen bisa membeli produk atau jasa dengan mudah, hanya lewat ketukan jari di smartphone. Tidak hanya itu, konsumen juga memiliki banyak sumber untuk mengedukasi dirinya dalam memutuskan pembelian. Selain itu, konsumen juga merupakan sumber daya terbaik untuk menumbuhkan brand awareness. Bahkan calon konsumen merasa lebih percaya saat mendengar kesaksian jujur konsumen lainnya. Kemudian soal yang kedua bagian B, jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Seperti yang kita tahu, di dunia yang dinamis dan berkembang pesat saat ini, bahwa digital marketing menjadi yang terdepan dalam membuat perbedaan dalam banyak hal, khususnya dunia internet dan dunia digital. Nah, beberapa tren digital marketing di tahun 2022 seperti penggunaan artificial intelligence AI akan mengambil alih beberapa pekerjaan. Kemudian ada penggunaan programmatic advertising, berarti menggunakan AI untuk mengotomatiskan pembelian, mengotomatiskan segala sesuatunya. Kemudian ada pembelian iklan sehingga kamu dapat menargetkan audiens yang lebih spesifik melalui programmatic advertising. Kemudian ada yang namanya chatbot, merupakan teknologi berbasis AI ini menggunakan pesan instan untuk mengontrol secara real time siang atau malam dengan pelanggan atau pengunjung situs Anda. Kemudian ada yang namanya personalisasi dan video marketing. Kemudian soal yang ketiga, bagian B, jelaskan apa yang dimaksud dengan produk, price, distribution dan promotion, place. Kemudian beberapa rangkuman seperti apa itu produk, apa itu price, dan apa itu distribution. Bahwa produk adalah upaya pengelolaan unsur produk seperti perencanaan, pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan. Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan menambah atau mengambil tindakan yang sesuai dengan karakteristik produk atau jasanya. Kemudian price, harga, adalah sistem penentuan harga dasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Selain menentukan harga, perusahaan juga harus merancang sejumlah strategi yang berkaitan dengan harga. Misalnya, pemberian potongan harga, free ongkos kirim, kemudian seberapa jauh harga antara produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian ada namanya place, distribusi, adalah pemilihan serta pengelolaan saluran perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa. Distribusi juga termasuk pengembangan sistem pengiriman serta perniagaan produk secara fisik. Kemudian yang terakhir adalah promosi adalah unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk pasar agar membeli produk atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Kemudian untuk soal nomor 4 bagian B, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Pentingnya kepuasan pelanggan untuk menciptakan konsumen yang loyal. Dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seseorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, maka mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Dan kemudian soal nomor 5 masih pada bagian B, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. Nah, beberapa saya akan jelaskan mengenai 8 dimensi mutu. Yang pertama adalah performance, kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya, sebuah televisi, kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suara yang dapat kita dengar dengan jelas dan baik. Kemudian yang kedua, fitur. Fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan beroda 4, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD atau CD player, sensor atau kamera mundur seperti remote control dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah reliability, kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Kemudian yang keempat, conformance, kesesuaian. Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, durability atau ketahanan.
Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Kemudian yang keenam, serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan. Kemudian estetika atau keindahan. Estetika adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contoh, bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Kemudian yang terakhir mengenai 8 mutu, mengenai 8 dimensi mutu, itu adalah perceived quality atau kesan kualitas. Kesan kualitas adalah suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, dan jam tangan Rolex, bahkan barang-barang lainnya. Kemudian sebutkan 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Ini soal kembali di bagian B. Yang pertama, 4 manfaat itu dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah dapat melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum. Kemudian soal nomor 7 masih di bagian B. Jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu. Nama dan atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik bagi pemasar maupun perusahaan dan pelanggan. Kemudian soal nomor 8. Sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Nah, menurut Ciptono, perluasan merek mempunyai keunggulan, di antaranya pangsa pasar lebih besar, kemudian efisiensi periklanan lebih besar, perusahaan lebih mudah memasuki kategori produk dalam hal yang baru, kemudian produk baru itu sendiri lebih mudah atau cepat dikenal dan diterima oleh konsumen. Akan tetapi, perluasan merek juga mempunyai kelemahan seperti resiko atau sikap negatif konsumen terhadap produk-produk lain yang bermerek. Sama jika produk baru gagal di pasaran, nama merek tertentu bisa jadi tidak cocok untuk produk baru. Contohnya, berminatkah Anda membeli susu atau pasta gigi Mesran? Nah, yang kita tahu kan bahwa Mesran itu kan lebih kepada produk oli pelumas. Kemudian dan resiko brandy itu mereka akan kehilangan konsumen ketika mereka melakukan perluasan ekuitas merek. Kemudian baiklah, saya akan lanjut untuk menjawab beberapa soal yang bagian terakhir, yaitu bagian C, mengenai video pemasaran. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Judul video pertama adalah prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Kemudian judul video kedua adalah 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Kemudian judul video ketiga adalah pricing strategi marketing, business psychology trick. Kemudian soal yang kedua, siapa saja pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Video pertama pembicaranya adalah Andin Rahmana. Kemudian video kedua pembicara atau narasumbernya adalah Desiana Anderan. Kemudian yang ketiga, video ketiga pembicaranya dari Dikdaya Digital Agung. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut. Yang pertama, video pertama memang pembicara banyak membicarakan terkait dengan prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022 ini, bahwa memang digital marketing ini sangat gencar dilakukan untuk memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada.
Kemudian video kedua adalah 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Ya, artinya bahwa memang semua ini butuh bantuan digital sebagai tujuan untuk dapat memberikan efek positif terhadap strategi marketing di tahun 2021 terhadap penggunaan digital. Kemudian pricing strategi marketing atau bisnis psikologi tricks. Kemudian soal yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Yang pertama, bahwa video pertama pentingnya digital marketing pada tahun 2022 ini sebagai strategi pemasaran. Yang kemudian strategi digital marketing pada tahun 2021 ini juga berimplikasi terhadap sasaran-sasaran bahwa pentingnya teknologi informasi itu dilakukan sekarang ini menggunakan digital. Ya, artinya bahwa memang digital ini sudah sangat baik dilakukan di era sekarang ini. Kemudian manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Manfaat yang diperoleh dari digital marketing, dengan menggunakan digital marketing kita dapat menjangkau target pasar yang lebih luas, tak terbatas, bahkan letak geografis. Contohnya mungkin strategi pemasaran, kan sekarang banyak platform-platform seperti Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian Zalora dan lain sebagainya. Nah, makanya yang telah dijelaskan beberapa bahwa pelanggan itu cukup menggantikan jarinya sehingga dia bisa belanja di seluruh pelosok nasional bahkan internasional sekalipun. Selain itu, kita juga bisa menentukan sasaran customer seperti apa yang hendak kita bidik sebagai target promosi kah, baik dari profesi, usia, lokasi, hobi dan sebagainya. Baiklah, mungkin beberapa jawaban dari saya terkait dengan ujian akhir semester manajemen pemasaran 2 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.